Halo, Assalamualaikum Sobat Puci. Perkenalkan, saya Dr. Yusra, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Puri Cinere. Pada hari ini, saya akan berbagi informasi terkait demam berdarah dengue pada anak. Sebuah penyakit yang sering terjadi di Indonesia dan masih banyak orang tua yang perlu ketahui. Demam dengue itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue itu dibawa oleh suatu nyamuk yang disebabkan oleh Aedes aegypti. Seperti kita ketahui bahwa nyamuk tersebut merupakan nyamuk yang endemis yang ada di Indonesia. Banyak sekali gejala yang perlu kita ketahui yang disebabkan oleh infeksi demam dengue tersebut, terutama pada anak. Gejala demam berdarah pada anak itu sepertinya hampir mirip dengan gejala flu. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Seperti demam ini menyebabkan nyeri pada daerah kepala yang kita sebut dengan retroorbita, nyeri pada sendi, nyeri pada tulang-tulang, dan bahkan bisa menyebabkan nyeri pada daerah perut atau menyebabkan mual. Tanda bahaya yang mesti diwaspadai pada orang tua untuk pada anak-anak, meskipun tadi terdapat nyeri pada daerah kepala, nyeri pada sendi, yaitu yang pertama adalah muntah dan mual yang terus-menerus. Yang kedua adalah tanda pendarahan yang jelas, yang nyata, seperti mimisan, seperti bintik-bintik di daerah kulit, lalu misalnya ada perdarahan di tempat pada saat buang air kecil, buang air besar, atau muntah darah. Dan biasanya tanda yang lebih hebat lagi, kalau yang sering orang tua perlu ketahui adalah yaitu dehidrasi berat hingga shock, yaitu ketika produksi dari buang air kecil anak itu sangat-sangat rendah. Baik, sebenarnya tidak ada penanganan khusus untuk mengatasi infeksi virus dengue. Yang perlu orang tua ketahui adalah infeksi ini membutuhkan kecukupan cairan yang dibutuhkan oleh anak, sehingga anak tidak mengalami kondisi dehidrasi berat atau hingga mengalami shock. Dan itu adalah kondisi yang sangat mengancam nyawa. Langkah pencegahan terbaik untuk menghindari anak itu terkena infeksi virus dengue ada dua, yaitu pertama menjaga lingkungan seperti mengubur sampah, menguras bak mandi, melakukan penutupan-penutupan pada tempat-tempat yang mengandung air. Lalu selain itu kita juga bisa menghentikan penyebaran larva itu dari suatu lingkungan. Nah, yang kedua adalah pencegahan terhadap anak itu sendiri. Bisa dilakukan dengan pemberian vaksin dengue. Vaksin dengue itu sendiri berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2024 dikatakan bisa diberikan pada anak mulai usia 6 tahun dengan pemberian 2 dosis dan dapat melindungi anak dari infeksi dengue seumur hidupnya dari 4 jenis virus dengue itu sendiri. Demam berdarah dengue bisa berbahaya. Yang perlu kita ketahui adalah tanda-tanda awal dari infeksi dengue itu sendiri. Oleh karena itu, perlu kita ketahui apabila anak dari ayah atau ibu mengalami demam yang cukup tinggi, terdapat nyeri di kepala, nyeri sendi, hingga terdapat tanda perdarahan, baiknya segera lakukan konsultasi ke tenaga medis setempat untuk diketahui apakah anak ibu mengalami infeksi dengue atau tidak. Sekian informasi terkait infeksi dengue pada hari ini. Nantikan selanjutnya video terkait edukasi tentang anak yang dapat disaksikan pada YouTube Rumah Sakit Puri Cinere. Saya Dr. Yusra, berpraktek di Rumah Sakit Puri Cinere pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 16 dan di hari Sabtu pada pukul 13 hingga pukul 15. Terima kasih.